Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh datang di tempat ini. Itu adalah sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kita ya. Ini pertama kali kita boleh bertemu kembali secara fisik. Tetapi kita percaya biarpun kita selama ini boleh secara fisik berjauhan, tapi kita percaya bersatu hati dan berdoa bersama bersekutu dalam nama Tuhan. Kami undang bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau awali dengan satu doa biar kita boleh merami satu kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Itu adalah sebuah kemurahan daripada Engkau ya Yesus. Ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, pada saat ini Engkau tahu setiap relung hati kami masing-masing ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan satu kekuatan, Engkau memberikan satu pertolongan yang luar biasa buat kami. Biar saat ini Tuhan, kalau kami mengalami satu ketakutan dan kebimbangan di dalam setiap hidup kami, tapi kami percaya untuk kami boleh semakin cinta Engkau ya Yesus, untuk kami boleh selalu mendekat kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Biar pada saat ini Tuhan, karena kebesaran-Mu kami boleh memuliakan nama Engkau pada saat ini. Kiranya juga Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada di tempat bait-Mu pada saat ini Tuhan. Bukan ini satu kerinduan kami sepanjang hari ini ya Bapa, tetapi Tuhan, Kau kumpulkan kami pada saat ini Tuhan. Ini malah satu kebahagiaan yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Kami sebagai pemimpin pujian, pemain musik, terlebih juga Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat urapan daripadamu ya Tuhan. Biar dengan firman-Mu kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami, permulaan, pertengahan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami tetap berdiri. Kita percaya hari ini, karena kasih Tuhan yang boleh menolong buat kita, kita layak untuk kita besarkan, karena Allah kita Allah yang perkasa. Kita pujian dan pujian besarkan nama Tuhan.
ditebus oleh Tuhan dalam satu keselamatan yang kekal buat kita semua. Biarlah pada saat ini kita rindu taburan akan setiap firman Tuhan. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh selalu mendekat kepada Yesus. Kita pujikan dengan pujian bersama Bapa.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini, kalau kami boleh menaikkan pujian kami ya Tuhan, bahwa sebenarnya kalau kami boleh berada di tempat ini, itu adalah karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Kalau kami pada saat ini boleh menanyakan, siapakah diri kami ini ya Tuhan? Bukankah kami ini adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu melenceng daripada kehendak daripada Engkau ya Tuhan. Yang seharusnya Tuhan sudah buang kami, tetapi karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Engkau adalah Allah yang begitu besar kasih setianya, yang sabarnya begitu panjang kepada kami ini, sehingga Engkau memberikan satu anugerah untuk layakkan kami pada malam hari ini boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati satu kelimpahan berkat-berkat rohani, terutama Tuhan kalau kami boleh nanti belajar kebenaran daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri saja yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang terkadang begitu sulit kami terima ya Tuhan. Tetapi biarlah pada malam hari ini Roh Kudus melunakkan, melembutkan hati kami supaya kami mengerti kebenaran daripada firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan, biarlah hamba-Mu ini boleh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap apa yang kami bicarakan ini sesuai dengan kehendak-Mu untuk jemaat-Mu di TPI Tengger ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian ya. Pada malam hari ini ya kita masih tetap di tengah-tengah situasi pandemi ya katanya. Tapi saya rasa kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh satu keadaan apapun ya saudara ya. Mari kita nanti belajar bersama-sama. Saya ada satu kesempatan bagi kita ini untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Apa itu nanti satu kesempatan itu ya. Nanti kita belajar bersama-sama, tapi bagusan kita baca dulu bacaan kita ya. Ini bacaan yang sangat umum gitu ya saudara ya. Yang pasti saudara sudah sering mendengarnya ya, tapi mungkin kadang juga bisa membingungkan kalau kita tidak memahami itu saudara ya. Itu di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 gitu saudara ya. Lukas 10 38 sampai 42 saya bacakan saja. Ini kisah Maria dan Marta gitu saudara ya. Saya baca saja ya. Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Nah, ini ya. Lukas 10 ayat 38 kita sampai di 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Begitu ya saudara ya. Jadi ini cerita sudah sering ya kita dengar ya, sampai orang naik kembar namanya Marta Maria.
Ya, Marta itu artinya nyonya ya tuan. Kalau apa? Yang laki namanya tuan rumah, kalau perempuan itu namanya kan nyonya rumah gitu ya. Marta ini nyonya rumah gitu ya. Nah, cuman saudara-saudara, saya di dalam cerita ini nanti kita bahas ya. Cuma saya ingin menjelentrehkan sesuatu dulu ya saudara ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini, soalnya kan kita ini sekarang di masa di masa wabah ini ya. Kalau istilahnya itu di masa pandemi corona kan begitu ya saudara ya. Itu apa itu nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang ini apa yang dimaksud dengan waktu itu ya toh? Kita hidup ini kan dalam waktu. Sepanjang hidup ini mulai lahir sampai sekarang ini nggak tahu kita umur berapa, ini hidup dalam waktu. Tapi apa sih dinamakan waktu itu? Sing dinamakan waktu itu secara didefinisi itu sudah angel. Soalnya waktu itu abstrak toh. Ya apa bentuknya, mau diraba ya gak iso ya toh. Di bau kok ya ndak bau nih. Misalnya begitu ya. Mau ditangkap itu ya apa gitu kan ya. Tetapi kan waktu itu kan buktinya kan ada nyata toh saudara ya, karena waktu itu selama kita hidup kan hidup dalam waktu. Dalam kurun waktu ya toh. Nah, di dalam kurun waktu itu jadi kita ini sembarang-sembarang dibatasi waktu. Misalnya mau kebaktian ke Tengger jam berapa? Kan mesti jam berapa itu kan waktu, terus ditambah lagi jam berapa sampai jam berapa lah kan begitu ya saudara ya, kita mulai jam berapa. Nah, itu yang namanya waktu. Nah, setiap orang mau tidak mau sebetulnya kan mempunyai waktu yang sama toh. Satu hari kan dikasih waktu mbak Tuhan kan 24 jam. Masuk Mas Kris ini sono lebih 25 jam ya enggak. Pak Kor masuk kurang waktunya. Pak Kor itu untuk Pak Kor 20 jam saja. Kalau Pak Kris 24 jam kan enggak lah saudara. Semua kan sama. Nah, kalau ada orang mengatakan saya kekurangan waktu ya, itu karena memanfaatkan waktu itulah yang berbeda gitu ya toh. Ono orang sing kerjane nguber terus itu sampai kekurangan waktu gitu ya. Tetapi nek orang sing di penjara ya kelebihan waktu. Waduh kok gak esuk-esuk ya, kok gak malam-malam ya kan begitu ya saudara ya. Nah, untuk menjelaskan waktu itu bagaimana ya, maka ini ada istilah ya toh saudara, di istilah orang Yunani ya untuk menjelaskan soal waktu ya. Jadi ada waktu itu dibagi menjadi dua saudara ya. Bukan dibagi dua sih, bagi mereka banyak, tapi mereka menggambarkan waktu itu ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Kronos itu apa? Nah, ini kairos itu apa? Begitu ya. Jadi ini gampang-gampangan saja. Jadi kalau kronos itu artinya ya waktu yang sekarang sedang berjalan ini, hari ke hari ini. Hari ini apa? Misalnya Jumat. Jam berapa? Jam 7. Kita kebaktian di mana? Di Tengger. Kan begitu ya tahu saudara ya. Oh, besok Sabtu, Minggu kebaktian di gereja, Senin, Selasa, Rabu. Nanti Jumat kita balik lagi ke sini. Ya toh? Kebaktian lagi. Nah, sekarang gini, waktu yang berjalan ini. Misalnya kalau lagunya anak-anak itu toh, bangun tidurku terus mandi kan begitu ya kan, tidak lupa menggosok gigi. Jadi kalau pagi kita bangun, tadi pagi kita bangun tidur kita gosok gigi lah saudara, gosok gigi lah ya. Kalau misalnya besok hari Sabtu kita bangun lagi, gosok gigi dan mandi ya, pasti melakukan sama ya toh. Terus setiap hari kan begitu ya kan. Tetapi kalau yang namanya kairos ya toh, itu adalah momen, adalah waktu yang penting. Nah, itulah yang dinamakan kesempatan. Gitu lah saudara ya toh. Jadi kalau kita nyanyi kadang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan sing mana? Kesempatan yang tiap hari itu gosok gigi, ataukah nanti kesempatan yang dimaksud di sini itu adalah kesempatan yang kairos, yang dinamakan kairos, saudara-saudara. Ya,
Nah, kairos itu adalah satu waktu pas. Misalnya ini waktu ini berjalan gini, panjang gini toh. Ada satu titik-titik gini. Tek gini. Oh, ini saya kelas 6 SD lulus sekolah. Kan gitu ya saya. Oh, ini pas kelas SMP umur pira ya SMP umur 13 mamanya gitu atau 15 saya lulus SMP begitu ya. Oh, pas zaman itu. Nah, ini misalnya ya toh. Zaman itu saya pas ono kesempatan melakukan ini begitu ya kan. Oh, pas zaman itu saya bekerja di sini lah. Itu namanya kairos begitu saudara ya. Kesempatan itu tidak bisa, yang namanya kesempatan tidak akan berulang. Seperti naik gosok gigi, saudara yakin besok pagi bisa bangun ya pasti mandi gosok gigi lagi. Tetapi naik namanya kesempatan itu sekali datang belum tentu besok datang lagi. Lah, ini kan yang harus kita mengerti. Itulah artinya yang kita maksud kesempatan itu di situ. Misalnya gini. Kalau gampangannya ya, saudara pada waktu ngelamar kerja, misalnya itu kan dimintai gitu, apa itu daftar riwayat hidup, gitu kan? Nah di dalam daftar riwayat hidupnya kan sekarang kan gini toh, nama Bapak Paidi, misalnya tempat tanggal lahir, ngomong kosong ini, Mojokerto, 19 Januari tahun 1962, misalnya begitu kan ya kan? Terus masa setelah itu gini, oh pada waktu umur saya bayi saya dimakani susu bobo cap ini gitu. Terus 1 bulan kemudian saya dibawa vaksin ke itu kan nggak perlu saudara ya kan? Tanpa tanggal lahir, nama Bapak Paidi, lahir di Mojokerto, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, lulus SD tahun sekian, di sekolah mana, lulus SMP kan begitu ya saudara ya toh. Balik sampai detail-detailnya, oh tanggal pas umur 3 tanggal sekian saya dicacar sama mantri sapa ya kebak kan begitu ya saudara ya toh. Nah itu seperti itu begitu saudara, itu yang dinamakan dinamakan kairos itu. Lah ini kita mesti yang dinamakan kesempatan itu adalah itu lain dengan hari-hari biasa. Nek hari-hari biasa yang namanya waktu itu akan berulang terus, ya toh. Tetapi naik kesempatan sekali lewat dia tidak akan balik lagi. Nah itu kalau tidak ditangkap, kalau saudara tidak memanfaatkan itu, nanti jebule apa? Jebule naik wis lewat apa? Getun itu ya saudara ya. Nah itu kalau gagal memaknai itu akhirnya jadi getun gitu lah saudara ya. Nah misalnya ya saya tak jelaskan lagi ya. Misalnya ini contoh yang paling kena apa getun. Misalnya gini, di desa ada muda-mudi, ya toh. Muda-mudi ini sudah umur remaja lah, umur 20-an gitu ya, pemuda sama pemudi. Pemudanya ini ngesiri sing pemudinya ini, gitu ya saudara ya. Terus menyatakan cintanya, omong kosong. Pemudi, aku tuh sir banget sama kamu, nembak begitu ya saudara ya. Wadah rayuannya dikeluarkan semua karena memang dia ini mau ngesiri sama pemudinya ini. Tapi pemudinya ini ngomong, sik ya, aku sik belum bisa, dia bilang gitu ya kan. Soalnya ini saya harus ke kota besar dulu, saya kerja dulu gitu ya kan. Dia tidak memberi pengharapan kepada si pemuda ini tadi. Ya wes, pikir pemuda ini ya sudahlah, dengan kecewa ya udah ya. Nah pemudi ini berangkatlah ke kota besar, misalnya ke Jakarta misalnya begitu ya. Dia mengadu nasib bekerja sampai kira-kira 2-3 tahun, 5 tahun. Terus kemudian misalnya ini dia kemungkinan merasa gagal begitu ya kan. Wah aku gak berhasil. Wes aku tak pulang desa ae. Tak cari siapa sing dulu ngesiri aku ini gitu ya kan, pemuda ini tadi selang 5 tahun.
Kudu balik desa diparan. Lealah ternyata wis menikah lah, kan sudah hilang kesempatannya, betul lah saudara. Nah seperti itulah namanya kesempatan itu. Makanya saya baca satu ulasan saudara ya, soal kesempatan ini. Dikatakan di ulasan itu ada 3 tipe orang, katanya gitu ya. Jadi kalau orang yang lemah, dia tuh menunggu kesempatan itu. Ndi sing namanya kairos kira. Kok gak datang gitu setiap hari yang ini terus saya tahu kan begitu ya saudara ya. Itu orang yang lemah itu menunggu kesempatan. Yang namanya kesempatan itu gak teko-teko gitu, dinteni, ditunggu-tunggu sampai terakhir ya gak nemu kesempatan. Gak nemu kairos. Ya toh, itu terus akhirnya apa? Ya sudah, wis nasib wis gak temu kairos, ya urip ya ngene ae gitu ya toh saudara ya kan. Padahal zaman ini kan berkembang terus. Nah, ada tipe orang sing kedua, dia bilang gitu. Lah, orang yang tipe kedua itu adalah orang yang kuat. Nah, dia waktu melihat peluang-peluang, melihat kesempatan-kesempatan, kok gak teko-teko ya, gitu ya kan? Terus dia karena orang kuat, dia itu cari terus. Wah, bahkan bisa golek. Ya apa ya cara ngatur proyek iki? Ya apa ya kan begitu terus gitu cari peluang terus begitu saudara. Sampai akhirnya dia itu dapat. Nah, dia mengatakan bahwa peluang itu gak datang, kesempatan itu gak datang begitu saja. Kesempatan itu harus dicari. Katanya gitu lah. Ini 2 perbedaan ini saudara. Tetapi tipe ketiga katanya ya, orang bijak. Nah, itu ya toh. Orang bijak itu ya dia kalau dia tuh bisa melihat, oh ini adalah satu kesempatan. Namanya orang bijak, ya toh. Nek sing sitok mau kan golek-golek itulah sing cita-cita ning koruptor barang iku kaya apa ngono kan ngrekayasa ini menciptakan. Tapi nek orang bijak, dia tahu oh keadaan seperti ini ya. Dia memanfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena dia mengerti, oh ini adalah satu kesempatan. Ini adalah satu waktu yang di dalam kurun kesempatan ini, begitu saudara. Ya, maka ini aku harus bagaimana ini? Dia melihat itu satu kesempatan itu. Itu orang sing bijaksana dimanfaatkan, begitu ya saudara ya. Jadi bukan orang yang lemah. Orang lemah memang ndak iso nontok gitu loh. Ini kesempatan apa enggak begitu ya kan? Ini bagaimana itu dia ndak bisa melihat. Tapi orang yang kuat malah waduh lek bisa masih gak ono diciptakan gitu ya. Tetapi orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Nah, kesempatan itu tentu saja tergantung bagaimana kita melihatnya, tepat atau enggak. Begitu ya saudara-saudara ya. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan kita ini tadi. Coba kita lihat ya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Nah, marilah kita garis bawahi kata-kata dalam perjalanan ini ya. Lukas 10 ayat ke-38. Tibalah ia di sebuah kampung. Tidak disebutkan kampung itu namanya apa. Kira-kira kampung mana ini saudara? Ya? Kira-kira kampungnya. Ini kampung terkenal ini saudara ya. Jadi Marta Maria itu di kampungnya itu Betania gitu ya. Tetapi Mbak Lukas ini enggak ditulis. Cuma ditulis sebuah kampung gitu aja. Nah, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang namanya Maria. Kan gitu ya saudara ya. Pak Ndoko ini cerita apa tuh? Hubungannya apa? Nah saudara, jadi kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus itu dan murid-muridnya mengadakan satu perjalanan. Ya toh? Dia tuh keliling. Mulai dari atas dari petanya Israel tuh ya, dari atas dari Galilea terus kemana sampai ke bawah. Nah di Betania itu satu kampung yang di dekatnya Yerusalem, kota besar ya. Dan peristiwa ini adalah 6 bulan lebih kurang ya, dari para penafsir dikatakan bahwa itu lebih kurang 6 bulan sebelum kematian Yesus di kayu salib. 6 bulan. Nah pelayanan Tuhan Yesus itu kan 3,5 tahun. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
kira-kira perjalanan Tuhan Yesus itu tujuannya untuk apa? Yang paling penting. Nah, ini kan jadi pikiran kita. Pasti untuk mengabarkan Injil, sekarang lain itu oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Pasti dalam perjalanan itu dan murid-muridnya, dia pasti untuk mengabarkan Injil, mengajar murid-muridnya, mengajar orang banyak supaya orang itu mendengarkan inilah Injil Kristus, inilah berita keselamatan, kan begitu ya saudara, iya kan? Nah, itu tujuan utama daripada Tuhan Yesus. Betul lah saudara-saudara? Setuju ya ini ya? Setuju ya saudara? Nah, terus kemudian makanya kalau di Lukas ini orang yang paling teliti menulis Lukas ini. Cuma dia menulis, ya tibalah ia di sebuah kampung. Nah, karena apa? Karena nama kampung itu Betania ini bagi Lukas itu enggak penting, makanya tidak ditulis. Ya lah? Tetapi yang Lukas pentingkan itu adalah perjalanan dari Tuhan Yesus. Pasti perjalanan itu adalah tujuannya utamanya itu adalah untuk untuk memberitakan Injil, untuk mengajar. Untuk tujuan itu dia datang keliling-keliling ini. Nah, kemudian sekarang kalau saudara melihat apakah perjalanan Tuhan Yesus itu tadi yang begitu panjang, ya toh? Terus kemudian ini sudah kurang 6 bulan saja dia itu menyelesaikan misinya di dunia ini. Mampir ke sebuah kampung. Itu kira-kira bagi penduduk sana, ya khususnya dalam hal ini adalah Marta dan Maria, itu merupakan satu kesempatan atau bukan? Kalau Tuhan datang ke tempatnya dia, ya toh? Misalnya sebenarnya Tuhan itu kan kalau kita ngomong secara jasmani, wanian Tuhan itu ngabarkan Injil di kota-kota gede, ke tempat-tempat ramai. Tetap dia masuk ke kampung ini, dia nggak mau melewatkan juga. Nah, Marta dikatakan di sini, ya, Marta seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Berarti ini orang ini pinter, Marta ini bisa menangkap kairos daripada Tuhan Yesus. Pas dia lewat di situ, dia hampir ke rumahnya. Benar nggak saudara-saudara? Setuju ya saudara ya? Nah, kemudian Marta ini sedang Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Ya, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani, mendekati Yesus dan berkata, ketokan ini di sini. Mungkin ini ayat yang jarang kita dengar ya. Ada orang yang menegur Tuhan Yesus. Nyeneni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pon iki piye to? Iki adikku enak duduk-duduk di sana. Sedang saya ini sibuk melayani Tuhan Yesus. Loh, kan harusnya gak oleh ngono dong Tuhan Yesus. Harusnya kamu suruh tuh adik saya itu bantu saya. Masa saya kerepotan sendiri. Loh saudara, sekarang saya tanya aja, kira-kira ini ada dua podomik bergereja gitu saudara ya toh. Satu sisi pelayanan, sisi tak mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Terus Tuhan Yesus itu dengan Marta itu punya harapan Tuhan Yesus itu nyeneni Maria, malah dia yang diseneni, ya toh? Marta, kamu ki piye sih? Kok merepotkan banyak hal? Saudara-saudara, berarti sekarang pertanyaan ini. Ya, salah Marta di mana? Terus apakah berarti kalau begitu firman Tuhan ini wondeng sekali yo. Sing lain-lain ini tidak penting, betul enggak? Kalau saudara baca ini pikiran saudara begitu apa enggak? Iya. Betul ya? Setuju ya? Berarti firman Tuhan ini sangat penting. Melayani gak penting. Apa demikian? Nah inilah yang sering dipertentangkan. Ya saudara, ini dipertentangkan sampai orang itu sing jadi biarawati atau apa gitu ya, kalau golongan apa itu zaman itu, wah dia sudah mengkhususkan diri pokoknya segala dunia, nggak mau tahu dunia dia. Pokoknya
tahap terus saya gitu ya toh. Sing ini dianggap enggak penting. Nah, ini sebenarnya saudara. Kalau saudara punya pikiran demikian, kita salah begitu ya saudara ya. Kenapa salah nih? Kira-kira lagi ini kan belajar ini saudara. Nah, salahnya itu gini loh saudara ya. Jadi sebenarnya kita tadi kan sudah tak jelaskan, wis tak pancing-pancing. Tujuan utama dari perjalanan Tuhan Yesus apa? Hah? Memberitakan Injil. Waktu niki wis mepet. Begitu loh saudara. Iya kan? Nah, sedangkan kalau orang itu mau mengajarkan, iya toh? Nah, terus orang sing mendengarkan, tujuannya tercapai nggak? Betul loh saudara-saudara. Iya kan? Nah, seandainya supaya gampang gini dah. Karena tujuan daripada perjalanan Tuhan Yesus mau iku adalah untuk mengabarkan Injil, maka orang sing mendengarkan dia benerkan gitu ya saudara. Coba kalau perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini mau tamasya gitu ya toh, mau kuliner gitu ya toh, kira-kira sing dipuji siapa saudara? Hah? Marta. Lah itulah sing harus menjadi pikiran kita di dalam kita bergereja ini saudara. Apa sing penting? Saya ngomong semua penting. Apakah pelayanan ini seperti Marta ini menyajikan makanan ini gak penting? Ya penting, tapi nek pas orang itu kesusu-susu maksudnya ya toh, waktunya itu kepepet. Targetnya Tuhan Yesus itu banyak sekali untuk memberitakan Injil. Terus mari ngono ditewel-teweli ambek makanan. Rantai waktu ini toh saudara-saudara. Lah justru inilah orang tuh mesti nangkep itu di sini. Seolah-olah Marta ini benar. Benar Marta ini nangkep kesempatan. Nangkep kairos Tuhan datang disambut sama dia. Si Maria juga sama nangkep, tapi responnya berbeda, ya kan? Karena apa? Karena Maria tahu, tujuan Tuhan Yesus datang itu ke sini itu mampir ini untuk memberitakan Injil. Makanya saya duduk, saya mendengarkan. Karena itu pada waktu mendengarkan itu tidak dapat diambil. Itulah sing membawa kehidupan. Karena Injil itu membawa kehidupan, membawa keselamatan. Nah, ini yang harusnya menjadi fokus itu di situ, bukan tewel-teweli mangan iku mau, bukan ini. Tapi itu tidak salah sebenarnya. Cuma waktu ini gak tepat, begitu loh saudara. Oleh sebab itu kan makanya gini ya, kalau saudara nganggep bahwa kalau gitu urusan roti gak perlu, pelayanan gak perlu, yang perlu firman Tuhan. Enggak. Tuhan Yesus pada waktu dia selesai dia berkhotbah, ya toh, setelah selesai dia memberitakan Injil, pada waktu itu pendengarnya ada berapa? 5.000 orang laki-laki. Tetap Tuhan Yesus mikir loh. Kasih makan loh orang-orang itu sudah belajar mulai pagi. Sekarang kelaparan. Maka Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Kalau dianggap roti gak perlu, kan gak mungkin Tuhan Yesus membuat mujizat saudara. Benar gak ya saudara? Tetapi sekarang kalau dibanding mujizat itu dengan khotbahnya Yesus yang 1 harian, lebih penting mana saya tanya? Pasti lebih penting khotbahnya Tuhan Yesus, ya toh? Oleh sebab itu kebutuhan jasmani ini itu mengikuti, begitu saudara ya, itu akan diikuti. Inilah yang membedakan. Makanya pada waktu orang ikut Tuhan Yesus hari selanjutnya berburu Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus kemana diuber? Tuhan Yesus kemana diuber? Gerombolan, ya toh? Tuhan Yesus yang ngamuk. Kenapa? Loh, kamu gak cari aku, kamu datang ke sini itu cari roti. Nah ini loh saudara. Maka bergereja, saudara melayani apa semua. Betul. Misalnya kita beribadah, kalau nak musik terus piye. Tapi kan kita harus memikir juga tahu sekarang ini. Benarkah pada waktu kon main musik ini, kita benar melayani Tuhan untuk kepentingan Tuhan apa enggak? Kan begitu ya saudara. Ojo-ojo ini main musik ini memang hobi saya, ini kesenangan saya. Apakah benar saudara senang
beribadah setiap hari Minggu atau setiap hari Jumat datang ke sini. Ojo-ojo aku rene aku meh bisnis mbek Pak Cornelius lah kan lah susah saudara, bukan mencari Tuhan, benar lah saudara. Nah ini loh yang harus itu. Makanya sekarang gini ya, ono cerita ya. Kita makanya soal kesempatan yang sesuai dengan tujuan itu. Misalnya kita itu mau ini tur ini TPI Tengger mengadakan tur ke kota mana begitu ya, ke Malang misalnya begitu. Kita mau menyajikan paduan suara, ya kan? Berangkatlah ke Malang sore-sore, ya. Besok pagi bangun kita mau nyanyi, ya toh? Pemimpin kore misalnya Mas Kristus pesen loh ya, lagunya itu adalah hidup ini adalah kesempatan loh ya, harus saya itu, saudara-saudara harus hafal liriknya loh ya, kan begitu toh? Nanti ekspresinya waktu nyanyi, wah Bu Cornelius yang di depan harus tertawa, Bu Daniel harus tertawa kan gitu ya. Ya toh? Tapi begitu isu-isu, wah saudara persiapan, ya toh? Mas Kris nonton, loh Bu Daniel ini kok malah sibuk nyanggul rambutnya, ya toh? Bu Cornel itu golek sepatu jenjete nek ndi gitu. Pak Cornel waduh nyoba batik ini. Lah kok gak ngapalno lagune, saudara-saudara. Nah, ini kan iki meh kur apa meh modesio atau meh apa kan gak jelas loh saudara. Ini loh yang jadi persoalan kita itu sekarang ini. Makanya kita ikut di dalam beribadah, dalam bergereja, dalam pelayanan, bener nggak tujuan kita itu persis sampai tujuannya Tuhan Yesus? Ya toh? Loh, sekarang saya tanya lah, bapak-bapak, ibu-ibu ini kan punya anak-anak toh, ya toh? Kalau anak punya anak itu terus keinginan daripada bapak ibu kan kepingin anakku sekolah misalnya gitu. Loh, anakku sekolah. Wah, aki berangkat. Ternyata main game. Kan gak sesuai mbak tujuannya, pasti gak seneng hati ta saudara. Iya kan? Bukan soal rajine yang sekolah. Yang diharapkan kan ke sekolah rajin ke sekolah, rajin belajar, nilainya api. Kan gitu. Lah, ini loh saudara. Makanya Marta gitu ya toh. Terus elek diterjemahno. Aduh jemaat, andoko, kok nih golek opo yang gereja ini kan gitu. Bukan cari saya, bukan cari Tuhan Yesus, bukan cari aku, tetapi cari ini. Makanya saudara ya, ada satu cerita benar nih kan. Waktu itu Pak Pendeta siapa itu dia bilang, waktu dia tuh khotbah, wah khotbah ini disenangi sama jemaat, gitu ya kan. Nah dia juga mikir, wah ini menjadi satu ganjelan bagi saya. Ojo-ojo uang iku seneng khotbahku, bukan seneng dengan firman Tuhannya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, memang sebenarnya kepentingan inilah yang harusnya kita perhatikan di dalam kita bergereja. Ya, saudara ya, ini sudah 7:30 nanti kedawan. Soalnya saya juga mestinya si onok lanjutannya aku mau sharing. Sekarang sedikit saja. Saya tanya sekarang kepada saudara-saudara sekalian, masa corona ini, ya ini ya, betul ya? Kan tadi sudah dibahas. Mulai bulan berapa? Mulai bulan Februari kira-kira. Ya. Berakhirnya kapan? Nggak tahu, ya. Tapi saudara yakin pasti berakhir? Pasti berakhir, ya. Nah sekarang misalnya ini ya, start Februari. Berakhirnya ngomong kosong Agustus misalnya begitu. Setelah Agustus ini selesai, ya, oke ya. Jadi ini masa corona antara Februari sampai Agustus. Sekarang di dalam kurun waktu ini bagi kita semua ini merupakan kairos atau enggak? Ini merupakan satu kesempatan apa enggak? Saudara memandangnya ini sebagai suatu kesempatan atau bukan? Nanti kita selesai ini yang bapak-bapak, mari kita nanti diskusi sama saya ya supaya kebaktian ini selesai dulu ya toh. Yang enggak mau ikuti enggak apa-apa begitu ya saudara. Iya kan? Sebagai satu kesempatan atau enggak?
Tergantung kita tadi melihatnya. Kalau sekarang saudara tergantung dari kita melihatnya, dan kita melihat ini adalah satu kesempatan. Bagaimana TPI Tengger ini berbuat untuk masa atau untuk kesempatan yang ada di depan kita ini. Ojo sampai ya toh, seperti gadis yang mari teko Jakarta. Saudara-saudara, begitu ini bulan 8 selesai, aduh kita nggak melakukan apa-apa, getun kita. Ternyata omong kosong gereja-gereja lain, orang-orang Kristen yang sudah berbuat ini itu di dalam masa seperti ini. Kan kita getun. Kenapa? Karena masa seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya toh? Nanti kita bahas bersama-sama ya saudara ya. Mari kita tutup di dalam doa. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh membuka pikiran kita bahwa memang kita harus berpusat kepada Injil. Ini tidak ono anu lain nih begitu ya saudara ya, berpusat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya benar-benar kami boleh mengerti, boleh menangkap setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan beri kepada kami. Itu suatu kemurahan yang begitu besar, satu anugerah yang begitu besar. Kalau kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Engkau adalah sumber berkat. Tentu saja yang keluar daripada diri Engkau adalah berkat-berkat untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi apakah berkat itu yang sesungguhnya? Kiranya kami semua boleh mengerti bahwa berkat itu bukan saja materi, tetapi berkat itu adalah satu kesempatan di mana kami boleh lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Melalui setiap apa yang kami lakukan, dimanapun kami berada, sebagai apapun kami ini ya Tuhan, kapanpun waktunya, apapun kondisinya, kalau kami boleh menyadari semuanya itu, bahwa Engkau selalu menyertai kami, itu adalah satu berkat yang tidak dapat diambil daripada setiap kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih juga Roh Kudus kalau Engkau sudah membukakan pintu hati kami supaya kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi maksud-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Mari saya serahkan kepada yang bertugas pada malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Handoko yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Saudara, kita akan bawa persembahan kita pada malam hari ini. Silahkan untuk maju sendiri-sendiri. Kita bawa persembahan kita. Kita nyanyikan yaitu Aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hari yang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Nanti kepada Pak Cornelius kami persilahkan untuk berdoa persembahan kita. Terima kasih ya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih ya. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini.
kami bisa berkumpul di tempat ini. Haleluya. Karena kuasa-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu. Hari Kami Tuhan, sudah kami menerima bersyukur. berkat-Mu, berkat firman Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan ini, Yes. Kau pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Amin. Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang tempat ini, Kau berkati Haleluya. gereja. Terima kasih Tuhan. Terima Dalam nama Dalam Yesus nama Kristus Tuhan kami Yesus. bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan pengumuman kita selama 1 minggu ke depan. Untuk petugas pelayanan Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Krisyo. Pemimpin pujian Ibu Nur Elisa, keyboard Saudara Yanto, dan pengumuman Ibu Nini. Untuk kebaktian hari Kamis yang biasanya penyegaran rohani, sekarang masih dilayani dalam bentuk online yang dinamakan apa itu? The Talk and Worship. Apa itu The Talk and Worship atau apa ya? Namanya sulit, saudara-saudara. Akan dilayani oleh siapa ya tadi kok lupa. Saudara bisa mengakses melalui link YouTube dari Gereja Isa Al-Masih Surabaya pada hari Kamis. Dan untuk hari Minggu sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Dan kita tetap berdoa semoga Tuhan segera memulihkan keadaan negara kita sehingga kita dapat kembali menjalankan tugas harian kita tanpa ada rasa takut. Dan untuk doa penutup dan doa berkat kepada Bapak Penatua Handoko kami persilahkan. Mari kita bangkit berdiri, saudara semua. Kita akan akhiri kebaktian kita dengan menaikkan doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kalau malam hari ini kami boleh berbakti di tempat ini ya Tuhan. Hati kami penuh dengan segala kelimpahan ya Tuhan. Karena kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh membahas, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menaikkan persembahan-persembahan kami. Kiranya boleh semuanya ini boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Juga kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau berkati kami yang hadir pada saat ini maupun rekan-rekan kami jemaat yang lain yang tidak hadir. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati sama seperti kami pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami bertemu dengan keluarga kami. Kami percaya damai sejahtera Allah, berkat-berkat Allah, penyertaan dan perlindungan-Mu menyertai kami semua, menyertai keluarga kami, juga sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberkati. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke